Lahirnya Angkatan 66 atau 60 ini didahului adanya kemelut dalam segala bidang kehidupan di Indonesia yang disebabkan ulah teror politik yang dilakukan PKI dan ormas-ormas yang bernaung di bawahnya. Nama Angkatan 66 dikemukakan oleh H.B. Jassin, oleh karena itulah diberi nama Sastra H.B. Jassin. Angkatan 66 muncul di tengah-tengah keadaan politik bangsa Indonesia yang sedang kacau karena adanya teror dari PKI. Akibat kekacauan politik itu membuat keadaan bangsa Indonesia kacau dalam bidang kesenian dan kesusastraan. Akibatnya, kelompok Lekra di bawah PKI bersaing dengan kelompok Manikebu yang memegang sendi-sendi kesenian, kedamaian, dan pembangunan bangsa dan Pancasila. Tumbuhnya Angkatan 66 sejalan dengan tumbuhnya aksi-aksi sosial politik di awal Angkatan 66 yang dipelopori oleh KMMI atau KAPPI untuk memperjuangkan Tritura. Lahirnya angkatan ini juga dilatar belakangi oleh perlawanan terhadap penyelewengan pimpinan-pimpinan negara demi kepentingan pribadi dan golongan. Peristiwa politik yang terjadi berimplikasi pada paham sastra yang berkembang pada masa itu. Terjadi dua kutub pemikiran politik yang terkumpul dalam dua kelompok, yaitu golongan penulis yang terkumpul dalam Lekra dan para seniman penanda tangan manifest kebudayaan. Selain itu, terdapat juga sastrawan yang tidak terkumpul pada keduanya, yang tetap pada posisi netral. Angkatan ini sering juga disebut dengan Angkatan Kontemporer dan Angkatan Manifest. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah Sastra Horizon pimpinan Mokhtar Lubis. Semangat event Garda sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra. Tokoh-tokoh angkatan 90 yang pertama ada Taufik Ismail dengan judul. Adapun tokoh-tokoh sastrawan pada periode 60 yang pertama ada Taufik Ismail dengan karyanya Malu Aku Jadi Orang Indonesia, Tirani dan Benteng, Buku Tamu Musim Perjuangan, Sajak Ladang Jagung, Kenalkan, Saya Hewan, Puisi-Puisi Langit. Yang kedua ada Gunawan Muhammad dengan karyanya Parikesit 1969, Interlude 1971, Potret Seorang Penyair Muda sebagai Simalin Kundang 1972, Seks, Sastra, dan Kita. Yang selanjutnya ada Hartoyo Andang Jaya dengan karyanya Perempuan-Perempuan Perkasa, Rakyat, Sebuah Haluk Hitam, Buat Saudara Kandung, Buku Puisi 1973. Yang keempat ada Sapardi Djoko Damono, karyanya Dukamu Abadi tahun 1969, Mata Pisau 1974. Selanjutnya ada tokoh Bur Raswanto yang dengan karyanya Bumi Yang Berpeluh tahun 1962, Mereka Akan Bangkit tahun 1963. Selanjutnya periode 70 dan 80. Selanjutnya ada angkatan periode 70-80-an yang lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal serta baru dari konsep yang menentang pada satu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama radio. Karya sastra di Indonesia pada kurun waktu setelah tahun 1980 ditandai dengan banyaknya roman percintaan, oleh karena itu disebut dengan sastra percintaan. Periode 70 dan 80-an telah memperlihatkan pembaharuan dalam berbagai bidang antara lain wawasan estetik, pandangan, sikap hidup, dan orientasi budaya. Para sastrawan tidak mengabaikan sesuatu yang bersifat tradisional, bahkan berusaha untuk menjadikannya sebagai titik tolak dalam menghasilkan karya sastra modern. Adapun karakteristik angkatan 70 dan 80 yang pertama didominasi oleh karya sastra puisi, prosa dan drama, sajak, film dan esai. Kedua, penuh semangat eksperimentasi dalam berekspresi, merekam kehidupan masyarakat yang penuh keberagaman pemikiran dan penghayatan modernitas. Ketiga, muncul para pembaharu sastra Indonesia dengan karya-karya yang unik dan segar.
Keempat, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius, misalnya Kubakar Cintaku karya Mbak Ainun Najib. Yang kelima, pada saja cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Selanjutnya, para sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Adapun tokoh-tokoh sastrawan pada periode ini, yang pertama ada Putu Wijaya dengan karyanya Orang-orang Mandiri, Lautan Bernyanyi, Telegram, Adu, Pabrik, Stasiun, Keok, Anu, MS, Sobat, Tak Cukup Sedih. Yang kedua ada Iwan Sumatupang dengan karyanya Merahnya Merah, Kering, Ziarah, Koong. Dan tokoh yang ketiga yaitu Danarto dengan temanya Obrok Awok Awok, Ebrek Ewek Ewek, Adam Ma'rifat, Berhala, Orang Jawa Naik Haji pada tahun 1984. Tokoh yang keempat ada Umar Maryam dengan karyanya Seribu Kunang-Kunang di Matahari, Sri Sumara dan Bawu, Toto dan Tony, dan Seni Tradisi Masyarakat. Dan yang kelima ada Suterdi Koljumbahri dengan karyanya Amuk dan Kapak. Dan masih banyak lagi tokoh-tokoh pada angkatan 70 dan 80. Baik, sampai di sini saja penyampaian saya mengenai angkatan 70 dan angkatan 60 sampai dengan angkatan 80. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.